Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang ASI eksklusif dan lain, cara menyusui, posisi menyusui, dan cara melepas ketika bayi menyusui. Baik, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Barkia sebagai pemateri pertama. Nah, pengertian ASI eksklusif. Apa sih itu ASI eksklusif? Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain kecuali obat, vitamin, dan mineral. Adapun fakta kandungan ASI, yang pertama adalah air ASI mengandung 87,5% air. Kedua, kolostrum. Kolostrum merupakan ASI yang keluar pertama kali pada 1-5 hari pasca melahirkan. Kolostrum yang berwarna kekuningan ini mengandung imunoglobulin A yang tinggi. Ketiga, karbohidrat. Karbohidrat utama dalam ASI adalah laktosa. Laktosa berfungsi sebagai energi untuk otak. Nah, keempat, protein. Protein penting yang terkandung dalam ASI yaitu whey dan kasein. Nah, poin 5, lemak. Kadar lemak pada ASI berfungsi untuk pertumbuhan otak ASI, kaya akan lemak omega 3 dan omega 6. ASI juga mengandung zat penting untuk otak, yaitu DH dan ARA. ASI juga mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh yang seimbang dibanding susu sapi. Nah, poin ke-6 adalah karnitin. Karnitin yang terkandung dalam ASI memiliki peran membantu proses pembentukan energi. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan metabolisme tubuh. Baik, poin 7 adalah vitamin dan mineral. ASI juga kaya akan vitamin dan mineral. Vitamin E berfungsi untuk ketahanan sel darah merah. Vitamin A untuk kekebalan tubuh dan pertumbuhan. Poin terakhir yaitu oligosakarida. Oligosakarida merupakan komponen bioaktif di ASI. Nah, yang berfungsi sebagai probiotik karena terbukti meningkatkan jumlah bakteri yang menguntungkan yang secara alami hidup dalam sistem pencernaan bayi. Perkenalkan, nama saya Demela Nabianti dengan NIM C21995. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pelekatan menyusui yang tepat. Pelekatan adalah keadaan mulut bayi menempel pada payudara ibu saat menyusui. Dan adapun pelekatan menyusui yang tepat, yaitu yang pertama, areola atas terlihat lebih banyak dari areola bawah. Yang kedua, mulut bayi terbuka lebar. Dan yang ketiga, bibir bawah bayi doer keluar. Dan yang terakhir yaitu dagu bayi menempel pada payudara ibu. Sekian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Fahira dengan NIM C2110005. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang cara menggendong bayi yang benar. Yang pertama, posisi menggendong bayi cradle hold. Posisi ini digunakan untuk memungkinkan Anda untuk saling bertatapan dengan bayi dan sering digunakan ibu yang menyusui. Untuk menggendong bayi dalam posisi cradle hold, pertama-tama baringkan bayi Anda dan angkat dengan meletakkan salah satu lengan Anda di bawah kepala dan lehernya, dan lengan yang lain di bawah pinggul dan bokong bayi. Buka jari-jari Anda saat Anda mengangkat bayi mendekat dada Anda sehingga Anda bisa menopang bayi sebaik mungkin. Dengan lembut geser tangan Anda dan topang kepala, leher, dan punggungnya sehingga kepala dan leher bayi segaris dengan lengan bawah Anda. Perlahan-lahan bengkokkan lengan dan siku Anda. Jangan geser letak tangan Anda yang lain agar tetap menyangga pinggul bayi dan bokong bayi Anda. Dekatkan bayi ke tubuh Anda dan dengan lembut ayunkan tubuhnya dengan ke depan dan ke belakang jika Anda mau. Posisi kedua, saling berhadapan. Posisi ini adalah posisi yang paling tepat jika Anda ingin berinteraksi dengan bayi. Letakkan salah satu tangan di belakang kepala dan leher bayi, letakkan tangan yang lain di bawah bokongnya. Gendong bayi di hadapan Anda, tepat di bawah dada Anda. Bersenang-senanglah menggendong bayi Anda. Cara ketiga, menggendong di perut. Posisi ini cocok digunakan untuk menekan bayi saat dia sedang rewel. Berikut ini adalah cara yang perlu Anda lakukan untuk menguasainya. Topang kepala bayi dan dada bayi dengan
lengan Anda. Pastikan kepala bayi mengarah keluar berdasar lekukan lengan Anda. Tepuk atau elus punggung bayi dengan tangan Anda yang lain. Periksa letak kepala dan leher bayi untuk memastikan posisinya aman dan terlindungi. Cara keempat, menggendong dengan posisi football hold. Posisi ini cocok digunakan saat menyuapi makanan dan juga bisa digunakan saat Anda duduk maupun berdiri. Letakkan tangan di bawah kepala dan leher bayi dan sandarkan punggungnya di lengan yang sama. Anda bisa menggunakan tangan yang lain untuk meletakkan kepala bayi saat menyesuaikan posisi bayi hingga Anda dan bayi merasa nyaman sepanjang Anda tetap menopang kepala dan lehernya. Biarkan bayi meringkuk di salah satu sisi tubuh Anda dengan kakinya memanjang ke belakang tubuh Anda. Dekatkan bayi ke dada atau pinggang Anda. Gunakan tangan Anda yang lain untuk menyuapi bayi atau menopang tubuhnya. Menggendong bayi ke arah depan. Posisi ini cocok jika Anda memiliki bayi yang sangat penasaran dan ingin melihat apa yang ada di sekitarnya. Sandarkan punggung bayi Anda di dada sehingga kepalanya tersandar dengan baik. Letakkan salah satu lengan Anda di bawah bokongnya. Letakkan lengan Anda yang lain melintang di depan dadanya. Pastikan kepala bayi tersangga oleh dada Anda. Jika Anda sedang duduk, maka Anda bisa meletakkan bayi di atas pangkuan Anda dan tidak perlu menyangga bokongnya dengan lengan Anda yang lain. Posisi kelima, posisi menggendong bayi di pinggang Anda saat dia sudah bisa menopang kepalanya sendiri. Setelah bayi akan sudah cukup usia antara 4-6 bulan, dia seharusnya sudah bisa menyangga kepalanya sendiri. Setelah bayi Anda mampu melakukannya, berikan cara menggendongnya di pinggang Anda. Letakkan bayi menyamping di pinggang Anda. Letakkan sehingga bayi bisa melihat ke depan. Gunakan lengan di sisi tersebut untuk menopang punggung dan bokong. Gunakan lengan di sisi tersebut untuk menopang punggung dan bokong bayi. Gunakan tangan Anda yang lain untuk menopang kaki bayi atau menyuapi dan melakukan kegiatan lain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Saitri dengan NIM C211012. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana posisi ibu menyusui dengan benar. Nah, posisi ini dianjurkan pada ibu menyusui agar bayi tidak tersedak dan puting ibu menyusui tidak lecet. Nah, yang pertama adalah posisi menggendong atau posisi cradle hold. Nah, posisi ini gendong bayi dengan kepala bersandar pada lekuk siku tangan ibu. Nah, pegang bokong bayi dengan telapak tangan yang berlawanan. Selanjutnya, arahkan badan bayi hingga wajah, perut, dan lututnya menempel pada dada dan perut ibu. Dan yang terakhir, arahkan tangan bayi yang berada di atas merangkul. Nah, posisi kedua ini adalah posisi gendong silang atau crossover hold. Nah, posisi ini pegang kepala bayi dengan menggunakan tangan yang berlawanan dengan posisi payudara. Misal, jika menggunakan payudara kiri, maka ibu harus menggunakan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya arahkan badan bayi hingga kepala dada dan perutnya menghadap ke dada dan perut ibu. Nah, yang ketiga, arahkan mulutnya ke puting susu dengan ibu jari. Yang terakhir, tangan ibu yang tidak digunakan untuk memegang kepala si bayi bisa dilakukan di belakang kepala atau di bawah telinga bayi. Nah, yang ketiga adalah posisi football hold. Nah, posisikan bayi di antara siku tangan ibu. Gunakan tangan kanan untuk memegang kepala bayi jika ibu menggunakan payudara sebelah kanan untuk menyusui. Begitu pula juga sebaliknya. Arahkan mulut bayi ke puting susu dimulai dari dagu agar bayi tidak mudah menolak dengan posisi ini. Nah, yang keempat adalah posisi leg back position. Nah, posisi ini sadarkan punggung ibu dengan bantal. Posisikan perut bayi di bawah dada dan kepala bayi sejajar dengan payudara. Pastikan hidung bayi tidak tertekan dan lehernya tidak menekuk. Mulai menyusui dengan rileks ya, Bu. Posisi kelima adalah posisi sidling atau posisi berbaring di salah satu sisi menghadap bayi. Nah, arahkan bayi menghadap tubuh ibu secara berlawanan dan dorong sedikit punggung bayi agar bibirnya mendekat puting payudara.
Nah, menyusui dengan posisi ini lumayan pegal. Posisi bayi juga dalam kondisi miring, pastikan bayi tidak tertidur. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga cara menyimpan ASI perah. Yang pertama adalah sterilisasi wadah ASI. Nah, agar ASI yang disimpan terjaga kualitasnya, penting untuk melakukan sterilisasi wadah ASI perah terlebih dahulu. Pertama, cuci bersih botol kemasan ASI, kemudian lakukan sterilisasi dengan merebus botol dan bagian pompa ASI yang bersentuhan dengan kulit dalam air panas mendidih selama 5 menit. Nah, kedua, mencuci tangan. Hal yang tak kalah penting demi mencegah perkembangan bakteri dari ASI perah adalah menjaga kebersihan tangan saat memerah atau saat menyimpan ASI dalam kemasan. Gunakan sabun untuk mencuci tangan sebelum memerah. Penyimpanan sebaiknya Bunda tidak mengisi penuh botol atau plastik kemasan. Alasannya karena ASI perah cenderung mengembang dalam keadaan beku, khususnya untuk kantong plastik penampung ASI perah. Tempatkan lagi dalam kontainer atau wadah lain sebelum memasukkannya ke lemari pendingin. Selanjutnya, penyimpanan ASI perah sebaiknya disesuaikan dengan penggunanya. ASI yang akan digunakan secepatnya lebih baik dimasukkan ke dalam bagian lemari pendingin yang tidak akan membuat beku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reskia dengan NIM C211010. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang pemberian susu formula. 1. Gendong atau posisikan bayi dekat dengan Anda. 2. Jangan paksa bayi untuk buru-buru menghabiskan susu. 3. Posisikan botol dengan benar. 4. Buat bayi sendawa setelah minum susu. 5. Jangan biarkan bayi minum susu saat tidur. 6. Beri puting botol yang mirip dengan puting payudara ibu. 7. Oles beberapa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aina Nur Lestari dengan NIM C21996. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang menjelaskan cara mencairkan ASI dan manfaat ASI. Nah, cara mencairkan ASI perah ada 3, yaitu cara yang pertama, pencairan lambat. Ambil ASI beku dari freezer, pindahkan ke chiller. Pencairan ini membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam. Yang kedua, pencairan ini yaitu ASI beku ke dalam wadah berisi air dan es batu. Pencairan ini membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam. Yang ketiga, pencairan hangat yaitu taruh ASI beku di wadah, air mengalir lalu rendam air hangat. Pencairan membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Sedangkan manfaat ASI sebagai antibodi bayi, penting untuk tulang, mencerdaskan bayi, berat badan bayi tetap seimbang, mengurangi resiko sindrom kematian mendadak. Bayi mendapat banyak asupan kolesterol, membantu ibu menurunkan berat badan, membangun keintiman dengan si kecil. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.